tentu ini tidak akan sia-sia. Saya membaca dalam satu literatur, yaitu kitab karangan Al-Imam Ali Ahmad Al-Ghazali. Nama kitabnya Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu. Beliau telah mengungkapkan la yusyari'ul Islam syai'an illa al-hikmah. Setiap yang diserahkan di dalam Islam terhadap segala sesuatu itu memiliki hikmah. Misalkan Allah Ta'ala memerintahkan sholat, sholatnya itu ada hikmah. Perintah zakat, perintah sedekah itu juga memiliki hikmah. Puasa kita baru saja menyelesaikan sholat tarawih itu juga memiliki hikmah. Karena kalau tidak memunculkan hikmah, ini akan bertentangan dengan ayat atau firman Allah Ta'ala yang berbunyi Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Rabbana ma khalaqta hadza, Tuhan kami jadikan ini alam semua ma khalaqta hadza batilan, tidak akan engkau sia-siakan. Artinya kalau perintah ini tidak memiliki hikmah, jadi bahasa Arab itu mengatakan abas, itu percuma, akan sia-sia. Nah, jemaah, kembali masalah nilai ibadah puasa yang baru saja kita laksanakan. Kata Al-Imam Ali Ahmad Al-Ghazali dalam kitabnya tadi yang pertama yang berjudul Hikmatut Tasyri', dia mengungkapkan bahwa sekurang-kurangnya ada hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah puasa. Yang pertama, inna fi shaum qawiyatul iradah wa tadribal hukmil aqli ala syahwah. Idza tawal insan irtiyadan taman wa asbaha sultanu ala aqli la ala syahwah wa kana min azimatil azimah. Kalau diterjemahkan kalimat ini, kalimat yang terdapat dalam kitab Hikmatut Tasyri' itu, bahwa sesungguhnya di dalam pelaksanaan ibadah puasa terdapat kekuatan kehendak, potensi kehendak, atau memiliki spirit dalam pelaksanaannya, dan juga memiliki potensi hukum akal untuk memanage hawa nafsu. Nah, jemaah, apabila kita rasakan dalam pelaksanaan ibadah puasa di pagi hari, siang hari, dan sampai sore hari, itu kita melawan hawa nafsu, menahan lapar, menahan haus, dan juga menahan dari hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Otomatis saat itu muncul atau merefleksikan kekuatan kehendak. Nah, kekuatan kehendak ini adalah kemaslahatannya untuk umat ini sangat pintar sekali. Begitu juga ketika kita menahan nafsu, maka yang muncul adalah kekuatan akal. Kekuatan akal inilah yang sesungguhnya dapat mendekatkan diri atau saat itu dia bisa mengenal Allah, mengenal Rasulullah SAW. Nah, jemaah, apabila seorang itu melakukan ibadah puasa, tetapi saat itu akalnya tidak berkiprah, tidak berperan, berarti otomatis dia itu nafsunya lah yang muncul. Ya, jadi akalnya dimanage oleh nafsu. Harusnya sebaliknya, nafsunya itu harus dimanage oleh akal. Akibat
sekali dalam mazhab Asy-Syafi'i dan Maturidiyah, yaitu mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya teringat dengan seorang ulama yang bernama Abu Hasan Asy'ari, bukan Abu Hasan Asy'ari. Ketika Abu Hasan Asy'ari ini ditangkap, dipenjarakan oleh Khalifah Al-Mutawakkil, saat itu di luar negaranya terjadi keceklipan, musim panas yang panjang, terus tumbuh-tumbuhan tidak jadi, bahkan banyak yang gagal panen. Akhirnya mempengaruhi perkembangan ekonomi. Saat itu terpuruklah ekonomi rakyat. Karena sudah musim panas yang begitu panjang, musim kekeringan yang begitu panjang, berarti otomatis tidak akan ada yang namanya makanan. Nah, saat itu musim kelaparan. Singkat cerita, Khalifah Al-Mutawakkil ini mengumumkan kepada rakyatnya agar melaksanakan sholat istisqa. Nah, ketika mengumumkan sholat istisqa, para ulama, para asatidz dan para jamaah melakukan sholat istisqa. Setelah sholat istisqa itu seminggu kok nggak hujan, 2 minggu nggak hujan, 3 minggu nggak hujan, sampai sebulan 40 nggak hujan di sholat istisqa. Akhirnya ada seorang pendeta, seorang pastor yang saat itu menghadap Khalifah Al-Mutawakkil. Tuan Khalifah, boleh kami ikut berpartisipasi untuk menolong negara ini? Boleh, silakan. Bolehkah kami melakukan doa menurut agama kami untuk menurunkan hujan? Oh, silakan. Nah, ketika itu jamaahnya si pastor ini sudah ada di lapangan mengadakan doa dan doa bersama, baru diaminkan sekali. Saat itu hujan besar sekali. Umat Islam yang saat itu menyaksikan berpikir ini Islam agama yang diridhai oleh Allah Ta'ala, agama yang betul-betul hak, agama yang betul-betul benar. Kok kenapa umat Islam ketika itu meminta kepada Allah Ta'ala menurunkan hujan, gak hujan? Justru umat Nasrani yang dipimpin oleh si pastor tadi sekali diaminkan saja itu hujan. Karena saat itu ada seorang ulama yang dipenjara yang namanya Abu Hasan Asy'ari. Nah, di sana telah terjadi umat Islam yang tidak memiliki prinsip, yang tidak memiliki integritas, yang tidak memiliki akidah yang kuat. Saat itu mudah terpengaruh. Akhirnya dia berpikir begini, kok Islam agama yang diterima oleh Allah Ta'ala, agama yang hak, agama yang benar, kenapa doanya ini mantap gak pernah diturunkan hujan? Akhirnya yang sudah Islam keluar dari agama Islam, berduyun-duyun, terus masuk ke agama mereka, jadi murtad. Semakin hari semakin banyak orang yang murtad. Kekhawatiran Khalifah Al-Mutawakkil saat itu, bapak-bapak, ibu, lantas menemui Abu Hasan Asy'ari yang penjara. Ketika ditemukan, Tuan Abu Hasan, Anda mengetahui nggak di luar sana umat saat ini banyak yang telah murtad? Kenapa bisa begitu? Diceritakan bahwa umat saat itu melihat keajaiban yang dilakukan oleh seorang pendeta, seorang pastor itu minta hujan masuk ke hujan, sementara kita istisqa nggak hujan. Inilah yang melakukan umat. Akhirnya umat itu keluar dari agama Islam terus pindah ke agama mereka. Nah, buat Khalifah, konsekuensinya Anda harus mengeluarkan diri saya dari penjara. Akhirnya dikeluarkan Pak, seorang ulama namanya Abu Hasan Asy'ari dikeluarkan. Nah, setelah dikeluarkan saat itu umumkan kepada segenap jamaah untuk
Khalifah, bolehkah saya sekali lagi ingin berpartisipasi untuk membantu negara ini yang sedang teringat? Artinya saya ingin menurunkan hujan sekali lagi. Maka Imam Mutawakil saat itu mempersilahkan. Saat itu Abu Hasan Askari dulu, apa Anda dulu? Maka saat itu si pendeta mengatakan, saya dulu Tuhan. Itu ada dua kubu, Islam, Nasrani di dalam satu lapangan. Ya, akhirnya yang satu lapangan ini, yang Nasrani ini dua dia berdoa. Ketika berdoa, lagi mau diaminkan oleh umat Nasrani saat itu dilihat dari kejauhan oleh Abu Hasan Askari di telapak tangannya si pastor itu ada sebuah benda yang panjangnya itu 20 cm. Dilihat dari kejauhan, parah itu dihampirin oleh Imam Muhammad Hasan Askari. Maaf Tuan Pastor, Anda kan punya Tuhan, Anda punya yang Maha Kuasa. Coba Anda minta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, jangan pakai benda ini. Nggak bisa saya kalau nggak pakai benda ini. Saya harus pakai benda ini kalau berdoa. Oh nggak bisa, tolong turunkan. Jangan pakai benda ini. Nah, akhirnya dia berdoa, tidaklah bisa turun hujan sebagaimana mestinya yang pertama ia lakukan. Akhirnya jamaahnya ini bertanya-tanya, Abu Hasan Askari, apa yang dilakukan oleh pastor ini? Jamaah Islam, waktu jamaah Nasrani. Ini sebenarnya ini bohong. Dia berdoa kepada Tuhannya, tetapi saat itu dia berbantuan dengan benda ini. Benda itu apa? Benda itu adalah tulangnya seorang nabi yang sudah beratus-ratus tahun lamanya meninggal, wafat, itu digali. Akhirnya telanjang tanpa dibungkus oleh kain kafan. Maka menurut Rasulullah SAW, tulang atau jasadnya seorang nabi kalau tidak dibungkus oleh kain kafan maka akan menurunkan hujan yang begitu lebat sekali. Nah, berarti yang menurunkan hujan itu bukan si pastor ini, tapi mukjizatnya para anbiya wal mursalin. Subhanallah. Akhirnya giliran kami untuk sholat istisqa. Begitu dia sholat istisqa, baru diaminkan hujan besar. Berarti saat itu mutlak agama Islam lah agama yang paling hak pada saat itu. Yang tadinya sudah pindah ke agama mereka, keluar lagi masuk Islam lagi. Kenapa? Dia taklid, dia ikut-ikutan. Makanya begini, ibadah puasa Fisau takwiyatan irada wa tadriba hukmil akli ala syahwat. Itu Al-Imam Ahmad Ali Al-Ghazali, bahwa puasa itu sesungguhnya akan menunjukkan potensi kehendak dan kekuatan hukum akal. Artinya gini, orang yang melakukan ibadah puasa tidak akan mungkin taklid. Kenapa? Akalnya saat itu dipasang, akalnya saat itu berperan daripada nafsunya. Jemaah, ini ibadah, ini hikmah, salah satunya ibadah puasa. Saya juga baca lagi di dalam kitab itu. Ya, di antara hikmah ibadah puasa adalah at-tazkir bihalil fuqara, mengingat kondisi keadaan orang-orang fakir. Orang yang berpuasa menahan lapar, menahan haus, begitu lemas, dia akan berpikir, kalau berpuasa begini susahnya, bagaimana orang yang saat ini tidak makan, orang yang saat ini nggak minum dan tidak memiliki uang, tidak memiliki harta benda, maka termotivasi untuk menyantuni, maka termotivasi untuk menyayangi sesama. Nah, muncullah implementasi saat itu melakukan sedekah. Betul apa yang dikatakan Rasulullah, ya, afdhalus sadaqah sadaqah di Ramadan. Sebaik-baiknya sedekah yang dilakukan adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Dalam hadis yang lain yang disanadkan oleh Ibnu Abbas, ya, perawinya adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, dikatakan
dan sangat lebih gemar sekali ketika pada bulan suci Ramadan. Nah, di sini ya, orang yang melakukan ibadah puasa ketika dia tidak mau memberi, maka sesungguhnya puasanya itu belum merefleksikan, belum memberikan spirit. Nah, bagaimana supaya ibadah puasa kita ini memunculkan spirit? Maka laksanakanlah puasa itu dengan yang sesungguhnya iman wah ihtisaban, dengan iman dan secara ikhlas itu akan muncul. Artinya begini, orang yang melakukan sedekah ya, tentu akan ada manfaatnya. Rasulullah SAW mengatakan ini, bapak-bapak, kalau mau terhindar dari musibah, bala sedekah. Rasulullah dalam hadis yang lain, kalau orang yang memiliki penyakit yang tidak sembuh-sembuh, maka lakukanlah sedekah. Bila kita ini ingin ditambah rezekinya, ingin lebih banyak peluang-peluang rezekinya, maka lakukanlah sedekah. Berarti sedekah ini banyak manfaatnya. Ya, oleh karena bersedekah sesungguhnya tidak mengurangi harta benda kita. Kata Rasulullah, jamin ma'atasar sadaqah nikmat. Sedekah sesungguhnya tidak akan mengurangi harta benda. Saya membaca dalam sebuah sejarah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ketika Sayyidina Ali tidak memiliki uang, saat itu istrinya Sayyidah Fatimah sedang sakit. Ketika ditawarkan oleh Sayyidina Ali, wahai istriku, ya, engkau mau ingin obat apa? Saat itu Sayyidah Fatimah mengatakan kepada Sayyidina, suamiku, aku ingin sekali buah delima, satu buah saja. Karena dengan buah itu insya Allah penyakit saya ini sembuh, wahai suamiku. Ya, Sayyidina Ali saat itu yang punya duit, akhirnya dia pinjam sana pinjam sini, dapat. Begitu dapat, belilah dia itu buah delima. Setelah dapat buah delima mau pulang, tiba-tiba di jalanan itu ada seorang yang terkapar, ya, tiduran di pinggir jalan sudah 2 hari. Padahal orang saat itu hilir mudik ke situ, mutar-mandir ke situ, ya orang tidak diperhatikan. Begitu giliran Sayyidina Ali lewat sana, ya, saat itu orang tadi meminta kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, tolonglah saya sudah sakit 2 hari. Ya, satupun orang tidak ada yang memperhatikan pribadi saya, diri saya. Wahai orang tua, apa sakit kamu? Ya, dijelaskan. Saya ini sakit, insya Allah akan bisa sembuh dengan buah delima. Buah delima satu-satunya. Ya, saat itu mau diberikan kepada Sayyidah Fatimah. Sayyidina Ali teringat dengan sebuah ayat yang mengatakan fa'amassa ila fala tanha, terhadap orang yang minta jangan menarik, ya, jangan mengacuhkan. Nah, akhirnya Sayyidina Ali berpikir, kalau saya kasih semua, istri saya tak kebahagiaan. Lalu itu saya belah saja buah delima ini. Sebelah untuk orang yang sedang sakit tadi, yang terkapar di pinggir jalan, yang sebelahnya ini dibawa pulang akan diberikan oleh istrinya yaitu Sayyidah Fatimah. Begitu diberikan saat itu, ya, sebelumnya diceritakan ya, bahwa harusnya buah delima ini adalah satu buah yang kau berikan oleh Fatimah hanya sebelah. Sayyidah Fatimah bertanya, suamiku, kenapa sebelah? Bukankah satu aku berpesan? Ya, benar. Karena yang sebelah ini ada orang yang juga sakit menurunkan, yang tidak pernah diperhatikan oleh orang-orang sekampung ini. Maka saya tadi mengatakan, wahai suamiku, kedermawanan kamu, kebaikan kamu, perhatian kamu kepada orang yang membutuhkan, aku dengar baru saja. Ketika ini juga penyakitku sembuh tanpa memakan buah itu. Subhanallah. Ya. Hari setelah saat itu tidak dimakan. Ketika sudah diserahkan satu belahan itu, baru diserahkan, diketok pintu rumahnya Sayyidina Ali. Begitu dibuka, muncul seorang sahabat Nabi yang bernama Salman
melalui pribadinya Sayyidina Rasulullah SAW, melalui perkataan Muhammad SAW. Nah, saat itu apa isinya kapal itu, wahai sahabat? Isinya adalah 9 buah delima. Maka Sayyidina Ali mengatakan, kalau untukku bukan 9, kalau untukku harusnya 10. Maka saat itu dikatakan lagi, wahai Salman, katakan sejujurnya, ini jumlahnya sebenarnya 9 atau 10 buah delima yang di dalam kapal itu. Maka Salman Al-Farisi mengatakan, yang kamu lihat adalah 9. Aku sembunyikan yang satu dari kantongku. Tujuanku adalah ingin mengetes kamu, mencoba kamu sejauh mana keimananmu kepada Allah Ta'ala. Dan kamu ingat kepada firman Allah yang mengatakan orang yang bersedekah akan dibayar 10 gantinya. Saat itulah Sayyidina Ali mengatakan, kembalikan satu delima ini. Dan saat itu dirogoh ke kantong yang oleh Salman Al-Farisi taruh. Benar kan ini 10? Gak mungkin orang yang sedekah itu dapatnya 1 atau 9. Berarti 1 dikasihnya 10. Disinilah kemuliaan orang yang melakukan sedekah. Berarti ibu-ibu jamaah bulan suci Ramadan ini, apa yang dikatakan Rasulullah SAW untuk melakukan sedekah, gak ada istilahnya orang sedekah itu bangkrut. Tidak ada orang yang bersedekah itu berkurang. Harta badannya justru akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma fiqh al-mubarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah Ramadan tentang sedekah. Mudah-mudahan disampaikan oleh Allah kepada kita semuanya. Untuk besok malam itu tausiahnya Bapak Kiai Salim Naim, dan untuk malam berikutnya itu Dr. Habib Ali bin Hasan Tambah LCMH. Lagi untuk besok malam insyaallah Bapak Kiai Salim Naim, dan malam berikutnya Dr. Habib Ali bin Hasan Tambah LCMH. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita akan hadirkan diri kita untuk menaikkan sholat isya, salah satu tarawih dan